Selamat pagi anak-anak di rumah. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Yes. Luar biasa penyertaan Tuhan 1 minggu yang lalu ya Bu Guru ya. Ya. Sampai hari ini Tuhan boleh menyertai kita hingga pada saat ini. Luar biasa penyertaan Tuhan nih Bu Guru. Iya. Bu Guru Yuli, gimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan Bu Guru? Sangat luar biasa. Puji Tuhan. Anak sekolah minggu sudah siap untuk beribadah? Tentu saja Ibu Bune, mereka semua sudah siap. Untuk itu, anak sekolah minggu yang ada di rumah, mari semuanya bangkit berdiri. Mari kita mengangkat pujian dindong dindong. Ayo semuanya semangat ya, kita bergerak bersama-sama. Ding dong, jamku berbunyi. Ding dong, ibadah telah dimulai. Aku siap memuji Tuhan Yesusku. Aku siap untuk dengar firman-Nya. Jangan malas, jangan berisik. Ayo kita duduk yang tenang, pasang telinga, kunci mulutnya untuk dengar firman-Nya. Ayo anak sekolah minggu, mari kita semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat pada pagi hari ini. Tuhan sudah menyertai kami, Tuhan sudah memberikan kesempatan buat kami berkumpul bersama-sama untuk beribadah untuk sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kiranya Tuhan juga menjadikan anak sekolah minggumu menjadi anak yang baik, anak yang tenang, sehingga dapat beribadah dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Minggu, saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kita nyanyi dulu, ada lagunya Bu Guru Yuli. Iya. Baca kitab suci. Ayo semuanya kita mengangkat pujian baca kitab suci. Kitab suci, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saatnya kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Tuhan, tolong berkati kami, berkati anak-anak yang ada di rumah. Siapkan hati, siapkan pikiran, sehingga boleh dengan tenang mendengarkan firman kebenaran-Mu. Ini doa kami, syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan Ibu Guru. Ibu Guru siapa ya yang bawa firman? Ibu Guru Rewa. Ya, Ibu Guru Rewa. Silakan Ibu Guru Rewa. Shalom anak sekolah minggu. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Alkitab. Nah, untuk itu anak sekolah minggu yang ada di rumah, mari mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, sebelum itu, anak sekolah minggu yang ada di rumah, Ibu Guru mau tanya. Anak sekolah minggu tahu tidak tentang
orang yang sudah mati atau orang yang sudah meninggal. Bagaimana orang yang sudah mati atau sudah meninggal? Nah, mungkin ada yang di rumah menjawab, orang mati Bu Guru, berarti orang tersebut sudah tidak hidup lagi. Ya betul. Orang mati Bu Guru, orang yang tidak bisa bernafas lagi. Betul juga. Ada juga yang mengatakan bahwa orang mati Bu Guru sudah tidak bisa bergerak lagi badannya. Nah, semuanya betul. Nah, apakah orang mati tersebut bisa bangkit kembali, bisa hidup kembali? Mari kita melihat firman Tuhan dalam bentuk video kali ini. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, Talita kum, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga. Nah, ternyata di dalam cerita Alkitab tadi bahwa orang yang sudah mati dapat bangkit kembali, dapat hidup kembali. Hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berkuasa atas semuanya. Di mana Bapak Yairus tadi mendatangi Tuhan Yesus dan meminta kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh agar anak perempuannya yang sakit keras untuk disembuhkan. Nah, setelah itu tadi Tuhan Yesus bersama dengan Bapak Yairus pergi ke rumah Bapak Yairus. Di dalam perjalanan tadi, salah satu keluarga dari Bapak Yairus mengatakan bahwa anak yang perempuannya tadi yang sakit keras ternyata sudah mati. Tetapi kata Tuhan Yesus tidak. Anak Bapak Yairus hanya tidur. Sesampainya di rumah tadi, di rumah Bapak Yairus, Tuhan Yesus masuk ke dalam kamarnya bersama dengan muridnya, yaitu tadi Yakobus, Yohanes, dan Petrus bersama dengan Bapak Yairus. Kemudian Tuhan Yesus memegang tangan anak perempuan tersebut lalu mengatakan, Talita kum. Nah, Talita kum tersebut artinya, hai anak, bangunlah. Dan apa yang terjadi tadi?
Anak perempuan itu bangun dan kemudian berdiri lalu berjalan. Sungguh berkuasa Tuhan Yesus ya anak sekolah minggu. Hanya Tuhan Yesus yang dapat membangkitkan manusia. Nah, ketika kita juga sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan Yesus seperti Bapak Yairus tadi, Tuhan akan mengabulkan doa kita. Maka dari itu, anak sekolah minggu, ketika kita betul-betul taat, mau meminta dengan sungguh-sungguh melalui doa kepada Tuhan Yesus, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan mengabulkan doa kita. Demikian firman Tuhan. Haleluya, amin. Bahannya terambil dari Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 24. Judulnya Talita Kum. Mari anak sekolah minggu mengambil Alkitabnya. Mari kita sama-sama membaca Alkitab dari Injil Matius pasal 5 ayat 21 sampai 24. Mari kita membaca. Sesudah Yesus menyeberangi lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desak di dekatnya. Amin. Ya, anak sekolah minggu, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah diberitakan oleh Ibu Guru Rewa. Untuk itu, mari kita meresponi firman Tuhan dengan mengangkat pujian Yesus, kawan yang sejati. Susah. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Kini tiba saatnya kita akan masuk dalam kreativitas dan sebentar kita akan sama-sama membuat kreativitas buku doa. Selamat menyaksikan. Ya, anak sekolah minggu, mari kita siapkan kertas HVS karton, gunting, pita, dan kertas HVS-nya kita lipat dua. Kemudian kita gambar tangan kita di atas kertas HVS-nya. Setelah itu, kertas HVS-nya digunting berbentuk tangan dan kita mengambil kertas origami. Kertas origaminya kita gunting berbentuk hati. Setelah itu, kita mengambil beberapa kertas origami yang berwarna-warni, kemudian kita ikuti lagi polanya berbentuk hati ya anak-anak. Setelah digambar bentuk hati, kita gunting kertas HVS-nya. Kemudian kertas HVS-nya kita tempelkan di gambar tangan. Bagaimana caranya? Dengan mengklip gambar pola hati itu di gambar tangannya. Setelah itu dilipat dan kemudian gambar tangannya itu dilem menggunakan double tip ya. Dan kemudian kita mengambil pitanya dan kita gunting pita
tidak terlepas dan kita ikat berbentuk pita. Ya, sekolah minggu di buku doa ini anak-anak boleh menuliskan doa Bapa Kami ya. Jadi ketika anak-anak membuka pita itu, anak-anak boleh menulis beberapa doa di dalamnya. Ada doa Bapa Kami boleh, doa makan boleh, doa tidur, doa bangun tidur, dan banyak lagi doa-doa anak-anak bisa masukkan di dalam ya. Oke, selamat mencoba semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Ayo, sudah siap persembahannya semua? Kita akan menyanyi sambil membawa persembahan, kita akan nyanyikan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa syafaat. Mari semua menutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kehidupan anak sekolah minggumu, untuk seminggu ke depannya. Tuhan yang memelihara, menjaga anak sekolah minggumu, memberikan senantiasa kesehatan, kekuatan, memberkati di dalam pendidikan dan pertumbuhan dan perkembangan mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk orang tua anak sekolah minggumu, berkati dalam tugas dan tanggung jawabnya sehingga dapat memelihara anak sekolah minggumu dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga telah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan itu, semoga dapat berguna untuk pelebaran nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk negara kami, Tuhan yang selalu melindungi negara kami sehingga COVID-19 ini dapat berlalu di negara kami. Dan Tuhan Yesus, Engkau tahu cuaca pada saat ini Tuhan Yesus, kadang hujan. Tuhan tetap melindungi kami, memberikan senantiasa kesehatan yang baik untuk tubuh jasmani kami. Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami, sambut sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak sekolah minggu, kini tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Ayo, walaupun sudah berakhir, tetap kita harus menyanyi dengan penuh sukacita. Mari kita mengangkat pujian Laskar Kristus. Semuanya bangkit berdiri. Pujian Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak der. Saya Laskar Kristus, siap gerak der. Saya tidak menembaki musuh,
Ya, anak sekolah minggu, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai berjumpa minggu yang akan datang. Bye-bye.